Nah, itu tadi ya, 3 kendala menulis di zaman now ini, yaitu yang pertama, media anak semakin berkurang, lalu yang kedua, penerbit pun terkena imbas, dan yang ketiga adalah pandemi yang membuat malas menulis. Jadi, masih menarikkah menjadi penulis cerita anak di zaman now? Makanya ya, bila saya ditanya apakah masih menarik menjadi penulis cerita anak di zaman now ini, apalagi di masa pandemik yang masih saja berlangsung, maka dengan lantang saya akan menjawab, masih menarik. Soalnya menurut saya, segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan itu pasti ada tantangannya atau kendalanya, termasuk menjadi penulis cerita anak. Tapi jangan lupa ya, segala masalah itu pasti ada solusinya. Begitu juga dengan nulis cerita anak, pasti ada jalan keluar bagi kita. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang membuat saya terus bersemangat menjadi penulis cerita anak. Yang pertama adalah akan selalu ada pembaca. Saya selalu yakin cerita anak yang saya tulis pasti akan selalu ada pembacanya. Logikanya, setiap hari ada anak yang lahir, dan idealnya itu sudah pasti diantaranya mereka adalah calon pembaca cerita saya. Jadi jangan takut tidak ada pembaca lagi ya. Para orang tua akan terus mencarikan bacaan untuk anaknya. Saya pun bisa terus berbagi cerita dan ceria. Dan ini salah satu alasan utama saya untuk terus bersemangat menulis cerita anak. Yang selanjutnya adalah bacaan anak itu adalah sesuatu yang lekang. Bacaan anak itu bukan barang basi. Sepanjang masa akan terus bisa dibaca oleh anak-anak. Jadi saat pandemik seperti ini justru harus semakin semangat menulis ya. Kalau belum bisa dikirim ke media atau ke penerbit, bisa disimpan dulu dan menunggu waktu yang pas. Jadi misalnya ya, selesai pandemik, kita sudah mempunyai stok naskah, dan bila ada kesempatan terbuka bisa langsung dikirimkan. Soalnya kalau berhenti menulis, maka saat akan menulis itu lebih susah, bahkan bisa dikatakan mulai nol lagi. Memangnya hanya pom bensin yang mulai dari nol. Yang selanjutnya adalah bacaan anak selalu dibutuhkan. Bacaan anak itu akan selalu dibutuhkan ya, baik untuk bacaan pribadi, taman bacaan ataupun perpustakaan sekolah. Soalnya ya, lewat bacaan anak, salah satu cara menyampaikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu kepada anak. Lewat cerita, anak-anak secara tidak langsung mendapatkan pengetahuan atau ilmu tanpa harus dijejali nasihat ini itu dari orang dewasa. Yang keempat adalah hidup harus terus berjalan ya. Dan sejatinya ya, hidup ini harus melangkah maju dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau misalnya buku nanti tak ada, tetap ada media yang menyesuaikan untuk menampung cerita anak yang kita tulis. Misalnya saja ya, media digital. Jadi cerita anak yang kita
kita tuliskan, metodenya tetap sama, hanya medianya yang disesuaikan seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan proses menulis saya harus terus bersemangat. Setiap masa menulis pun punya cerita sendiri-sendiri, dan itulah yang membuat saya harus bisa menyesuaikan diri ya. Bahkan merupakan salah satu kenikmatan dari dunia menulis. Yang selanjutnya adalah setiap masalah itu pasti ada solusinya. Begitu juga dengan kendala menulis yang kita rasakan ya. Seperti yang saya sudah jelaskan ya tadi ya, setiap masalah pasti ada solusinya, termasuk kaitan pandemi dan menulis ini. Kalau saya sambil terus semangat menulis, sambil mencari peluang lain atau peluang baru. Misalnya ya, saya pun menekuni dunia blogger. Dari blogger ini, alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghasilan juga. Terus saya juga memanfaatkan peluang di media sosial. Intinya gali potensi lain dan kembangkan. Lalu pergunakan kehadiran dunia digital dengan maksimal. Nah, sebagai penutup ya, saya akan memberikan tips untuk terus semangat menjadi penulis cerita anak ya. Jadi ya, selalu saya tuliskan dalam postingan saya atau video yang saya sebar ya. Kalau semangat menulis itu nomor satu dari dalam diri sendiri dan 1% dari luar. Dan itulah yang harus terus dipertahankan, dijaga agar terus membara dan membuat kita terus bersemangat menulis. Tips dari saya sederhana saja. Jadi kembali niatnya menulis cerita anak ya. Kalau saya sesuai dengan tagline, yaitu menulis cerita anak untuk berbagi cerita dan ceria. Jadi jujur saja, walaupun pandemik seperti ini, semangat menulis saya alhamdulillah tetap stabil, karena sejak awal saya suka menulis. Dan kalau ada penghasilan dari menulis, saya anggap itu bonus dari menulis. Pandemi ini memang suatu masa yang harus kita hadapi ya. Jadi anggap sebagai sebuah tantangan menulis. Terus berpikiran positif sambil terus menambah skill menulis. Misalnya ikut kelas menulis, masuk grup penulisan anak, dan lainnya. Apalagi sharing seputar menulis cerita anak sudah banyak masuk dari teman-teman menulis saya juga. Misalnya ya, sahabat Kurcaci Pos bisa mampir ke blog Rumah Kurcaci Pos yang banyak memberikan tips menulis cerita anak, juga banyak cerita anak. Oke sahabat Kurcaci Pos, itu dia sharing mengenai masih menarikkah menjadi penulis cerita anak di zaman now. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya semakin bersemangat berbagi cerita dan ceria. Salam semangat menulis, dadah!